rame kalau sendirian. Cari temen biar bisa nyanyi sama-sama. Dulu ya, aku panggil dulu ya. Tante Esther. Tante Esther. Ya. Yeay. Halo. Hai. Tante Esther, kita nyanyi Kelihatan sama-sama ya sayang. Kelihatan ya? Kelihatan. Halo, adik-adik semua di rumah, apa kabar? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Iya. Saya dipanggil ngapain? Tante Esther, kita nyanyi yuk. Oh iya. Kita kan mau sekolah minggu online. Oh iya. Jadi kita nyanyi, kita mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita nyanyi. Sebelumnya kita berdoa dulu ah. Oh iya Berdoa benar. dulu ya. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai ya ibadah kita. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami boleh berada kembali melakukan ibadah online sekolah minggu. Kami yakin ini semua berkat kasih dan cinta Tuhan Yesus kepada kami semua. Kami boleh ada sampai saat ini. Dan teristimewa kami tetap setia menjadi anak Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi keinginan kami sampai kami dewasa nanti. Kami tetap menjadi anak Tuhan Yesus, anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, Esther kita nyanyi Nabi Nuh dan istrinya.
kalian ingat terus sampai dewasa nanti ya. Yuk kita mau berdoa, kita mau nyanyi Saya Cinta Tuhan Yesus. Itu dia. Ayo tutup matanya. Ayo. Siapa tuh yang di situ masih nengok-nengok? Ayo lipat tangannya, tutup mata ya. Yuk kita nyanyi Saya Cinta Tuhan Yesus ya. Halo adik-adik, puji Tuhan. Baru saja kita memuji besarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan dalam puji-pujian. Tiba saatnya kita kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan adik-adik dalam menjalankan kehidupan kita di akhir zaman ini ya. Oke, pada saat ini Kak Jeffrey mau bawakan cerita yang ada di dalam Alkitab. Namun sebelum cerita itu Kak Jeffrey bawakan, Kak Jeffrey mau bertanya kepada adik-adik. Kira-kira pernah nggak adik-adik mengalami di mana suatu hari itu adik-adik merasakan kok hari ini nggak enak, nggak nyaman ya. Misalkan nih di rumah adik-adik berbuat salah, ditegur sama orang tua, lalu adik-adik mungkin ada rebutan sesuatu dengan adik atau kakak adik-adik di rumah, lalu jadi berantem. Aduh kok rasanya bahasa sekarang tuh mungkin disebut bad day ya. Kok hari ini nggak menyenangkan,
situasinya pokoknya membawa hati tuh bete lah ya, sangat tidak menyenangkan. Mungkin lagi sekolah online, ditegur oleh guru, mungkin karena kita juga lupa, adik-adik lupa untuk mengerjakan tugas dan lain-lain ya. Nah, kalau adik-adik sedang mengalami hal tersebut, kira-kira menurut adik-adik, apakah besok adik-adik akan mengalami hal tersebut lagi? Atau apakah bad day itu akan terjadi terus-menerus? Tentu saja tidak ya adik-adik. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu memberikan kita harapan yang baik esok hari ya. Nah, hal ini pernah terjadi di Alkitab tertulis di mana keadaan bumi ada di situasi yang sangat-sangat buruk, situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Bahkan bukan cuma bagi manusia saja, bagi Tuhan itu sampai membuat Tuhan sangat kecewa adik-adik ya. Karena apa? Karena manusia di zaman itu melakukan hal-hal yang buruk, memiliki hati yang buruk, berucap kata hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga membuat hati Tuhan sangat sedih. Sampai-sampai Tuhan ingin menghukum bumi ini, supaya apa yang ada di bumi ini yang saat itu sedang terjadi kejahatan itu semuanya tidak ada, musnah. Tetapi di antara seluruh manusia yang ada di bumi saat itu, ada satu orang, ya satu keluarga bisa dibilang seperti itu, yang memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mendapati kehidupan mereka baik, mereka taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ada yang tahu siapa orang itu atau keluarga itu? Ayo, kalau adik-adik ingat cerita minggu lalu, pasti adik-adik tahu. Ya benar, dia adalah Nuh. Nuh, istrinya bersama 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Mereka ada di dalam situasi di mana bumi ini semuanya serba jahat. Manusia melakukan hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Sehingga Tuhan benar-benar kecewa. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman yang sangat besar bagi bumi ini. Hukuman apa? Hukuman air bah. Wah, adik tahu air bah? Air bah itu bukan banjir ya adik ya. Kalau banjir mungkin tingginya cuma sekaki, sepinggang ya. Kalau di Jakarta mungkin ada yang pernah setinggi rumah. Tapi air bah ini air yang benar-benar menutupi seluruh permukaan bumi. Bahkan sampai gunung-gunung yang tertinggi pun tertutup air semua. Airnya datang dari mana? Airnya datang dari hujan. Hujan yang Tuhan turunkan selama 40 hari, 40 malam. Wah, bayangkan adik-adik. Itu namanya hujan kan airnya banyak ya. Sampai bumi yang tadinya banjirnya mungkin cuma sekaki, lalu setinggal, akhirnya sampai benar-benar menutupi permukaan bumi. Semua yang ada di bumi, baik itu manusia, hewan, semua makhluk hidup, bahkan semua yang ada di bumi itu semua hancur dan binasa. Itu semua karena Tuhan benar-benar kecewa dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Tapi sebelum itu, Tuhan tahu Tuhan harus menyelamatkan Nuh beserta keluarganya yang memiliki kehidupan berkenan kepada Dia, dan juga ada hewan-hewan serta binatang-binatang yang Tuhan sudah tentukan untuk diselamatkan. Sebelum hujan datang, di firman Tuhan minggu lalu, Tuhan sudah memerintahkan Nuh untuk membuat satu bahtera, ya, di mana ada ukuran-ukuran tertentu yang Tuhan izinkan Nuh untuk membuatnya, membangunnya. Jadi saat hujan itu sebelum datang, keluarganya beserta binatang dan hewan-hewan yang sudah Tuhan tentukan untuk diselamatkan, Tuhan perintahkan untuk masuk ke dalam bahtera, dan Tuhan tutup pintu bahtera itu dari belakang mereka ya. Sehingga saat hujan itu datang memenuhi bumi, air bah itu memenuhi seluruh bumi dan menghancurkan seisi bumi, Nuh beserta keluarganya semua selamat dan dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Hujan atau air bah yang memenuhi bumi itu memenuhi bumi selama 150 hari adik-adik. Waduh, lama sekali ya. 150 hari itu kurang lebih 5 bulan adik-adik. Bayangkan apa yang ada di dunia ini. Pasti hancur semua ya. Tapi yang di bahtera menurut adik-adik bagaimana? Nuh beserta keluarganya. Aduh, ada di dalam bahtera selama 5 bulan. Gak bisa kemana-mana adik-adik ya. Mau jalan-jalan gak bisa. Mau keluar gak bisa. Karena di mana-mana masih ada air bah. Nah, ini mirip sama yang terjadi saat ini ya. Di mana kita sedang menghadapi satu pandemi yang namanya virus corona ya. Kita kan nggak bisa kemana-mana, ke gereja nggak bisa, lalu sekolah juga adik-adik harus online di rumah, mau jalan-jalan mungkin ke mall tidak bisa, kalaupun bisa harus pakai masker ya, jadi membuat kita tidak nyaman. Dan hari itu adalah hari-hari yang
benar-benar dirasakan sangat tidak menyenangkan bagi Nuh dan keluarganya. Tapi puji Tuhan, Nuh beserta keluarganya berada dalam perlindungan tangan Tuhan. Mereka menjalaninya dengan sukacita, mereka menjalaninya dengan happy aja karena Tuhan selalu menyertai dan memelihara. Nah, setelah 150 hari berlangsung, Tuhan mengingat kembali Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan yang Tuhan selamatkan. Lalu Tuhan menutup semua mata air yang ada di Samudra Raya. Tuhan menutup semua tingkap langit sehingga hujan pun berhenti. Tuhan memerintahkan angin untuk berhembus sehingga air bah itu semakin hari semakin surut. Saat air bah itu surut, bahtera Nuh terdampar di mana? Di pegunungan Ararat ya adik-adik. Lalu Tuhan membuka pintu bahtera tersebut, lalu membiarkan Nuh dan keluarganya semua hewan binatang yang ada dalam bahtera itu keluar. Dan itu menjadi suatu hari yang sangat menyenangkan bagi Nuh dan keluarga ya, karena mereka bisa kembali menikmati keadaan di luar, tidak di dalam bahtera lagi. Nah, karena ucapan syukur yang Nuh mau panjatkan kepada Tuhan, Nuh lalu mempersiapkan satu mezbah bakaran, di mana dia akan mempersembahkan korban bakaran untuk memuliakan besaran nama Tuhan. Tuhan sangat senang adik-adik dengan persembahan yang Nuh berikan kepadanya. Karena Tuhan sangat senang dengan apa yang sudah Nuh perbuat, lalu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Perjanjiannya apa? Bahwa Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Dan perjanjian itu Tuhan tandai dengan adanya pelangi. Jadi kalau adik-adik lihat ada pelangi sehabis hujannya, itu adalah tanda di mana Tuhan berjanji kepada bumi ini ya, kepada manusia, kepada Nuh, bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum bumi dengan air bah lagi. Dan pelangi itu juga bisa dibilang sebagai tanda bagi kita bahwa kita masih memiliki hari esok yang baik, hari esok yang penuh harapan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu memiliki kehidupan yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir, kalaupun Tuhan mengizinkan adik-adik mengalami hari yang tidak menyenangkan, hari yang buruk ya, bad day yang tadi ya, atau lagi sakit, percaya kepada Tuhan bahwa hari-hari yang buruk itu tidak akan berlanjut lama, dan Tuhan akan selalu memberikan pengharapan yang baru dan berkat yang baru melingkupi kita semua. Asalkan kita semua adik-adik juga harus taat dan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian cerita yang Kak Jeffrey mau bawakan ya, mau sampaikan dari firman Tuhan. Biar kiranya melalui cerita ini kita semua dapat memperoleh berkat dan semakin memiliki iman yang percaya dan teguh kepada Tuhan, bahwa bila kita hidup sebagai anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kita kehidupan atau hari yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Saat ini kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami telah kembali dapat beribadah kepadamu, terutama lagi kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu berkata Tuhan, Kau selalu memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan, pengharapan akan hari esok yang penuh dengan pengharapan yang cerah ya Bapa, karena kami berada bersama dengan Engkau yang memiliki dan menciptakan seisi bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan biarlah kiranya firman-Mu ini dapat tertanam di hati kami yang terbaik Tuhan, dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis bagi Engkau ya Bapa. Dan biarlah kiranya kembali Tuhan di minggu-minggu yang akan datang, kami boleh datang bersama-sama memuji besarkan nama-Mu, serta kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tutup ibadah kami saat ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.